Shalom, apa kabar untuk kita semua? Saya percaya kita dalam lawatan dan penyertaan Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian Majelis Resort YK Sampit, edisi hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Adapun nas yang menjadi dasar dalam renungan bagi kita pada saat ini, yaitu terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 19b sampai yang ke-27. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-27. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Dalam judul perikopnya, Naaman disembuhkan. Firman Tuhan bagi kita demikian. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Adapun tema dalam renungan ini saya membuatnya dengan judul sebuah kepercayaan yang disalahgunakan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Suatu kedekatan yang menjadi hubungan relasi antara Gehazi, bujang, pelayan atau hamba dari Nabi Elisa ini, membuat bujang ini seakan-akan besar kepala. Ia berpikir karena ia sudah banyak membantu dalam segala hal pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Elisa, si bujang, pelayan hamba ini merasa perlu untuk juga mendapatkan sebuah hadiah. Nah, di dalam sebuah proses di mana panglima Raja Aram, yaitu Naaman, mengalami sakit kusta dan ia mencari pertolongan kepada Nabi Elisa supaya ia bisa mendapatkan kesembuhan. Dan di dalam hati ia sudah berjanji dan berikrar kalau ia sembuh dan tahir dari penyakit kustanya, ia akan memberikan hadiah dan persembahan kepada Nabi Elisa. Tapi dalam sebuah proses waktu yang berjalan, ketika Naaman mengikuti apa yang menjadi saran dan perintah dari Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan ia mengalami kuasa pertolongan Tuhan, kustanya ditahirkan. Di situ ketika ia ingin memberikan hadiah dan persembahan kepada Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa menolak. Nah, timbul di dalam hati Gehazi, hamba pelayan dari Nabi Elisa ini, di mana tadi di dalam bagian ayat yang ke-20, dalam pikirnya ia berkata, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu padanya. Ketika ia berlari mengejar Naaman, Gehazi, ia mengatasnamakan Nabi Elisa. Ya, sesuatu kepercayaan yang disalahgunakan. Dan ketika ia datang menemui Naaman, ia berbicara dusta dan menyampaikan segala sesuatu yang tidak benar. Dan Naaman pun menjadi percaya dan memberikan
persembahan yang seharusnya diberikannya kepada Nabi Elisa. Tetapi ketika Gehazi kembali, Nabi Elisa pun sudah tahu apa yang sudah diperbuat oleh Gehazi, hamba pelayannya ini. Dan kita melihat ketika ia tamak dan tidak jujur atas apa yang dipercayakan oleh Nabi Elisa kepadanya, ia mendapatkan ganjaran. Di mana pada bagian ayat 27 dikatakan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkata pada bagian Injil Matius pasal 6 ayat 3 sampai 4 mengajarkan kepada kita, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi biarlah apa yang kita boleh kerjakan dan yang kita perbuat di dalam nama Tuhan, kita percaya Tuhan sudah akan memperhitungkan itu semua. Hal yang terbaik, apakah dinilai dan diperhitungkan oleh manusia, itu bukan menjadi bagian yang paling utama. Tapi yang paling utama, segala apa yang kita perbuat itu tercatat di dalam buku kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan membalasnya dalam setiap kebaikannya. Tuhan menolong kita melewati renungan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, bila mana pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Apa yang boleh kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Oleh sebab itu, biarlah semangat dan motivasi kami selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ketika kami melakukan segala sesuatu, yang kami utamakan bukan hanya penilaian yang kami dapatkan dari manusia, tetapi lebih apa yang Tuhan boleh sediakan ketika kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan sesama. Biarlah yang boleh kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan andalan kami dalam kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Sampai berjumpa dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.